Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryani Dwi Putri BR Siagian dengan NIM C1CL022056. Di sini saya ingin mempresentasikan PPT saya yang berjudul Konsep Dasar, Tujuan, dan Paradigma Penelitian. Pokok pembahasan yang akan dibahas yakni pertama, konsep dasar penelitian, kedua, tujuan penelitian, ketiga, paradigma penelitian. Pertama, konsep dasar penelitian. Penelitian adalah proses sistematis untuk mengumpulkan data, menganalisisnya, dan menginterpretasikan hasil analisis data untuk menambah pengetahuan kita tentang suatu fenomena yang kita merasa tertarik untuk mendalaminya, atau untuk memahami suatu fenomena yang baru. Secara umum, penelitian yang dimaksud adalah fokus pada riset formal, yakni penelitian yang sengaja kita lakukan untuk menambah pengetahuan tentang suatu fenomena. Selain itu, hasil penelitian juga diharapkan dapat dikomunikasikan ke masyarakat ilmiah yang lebih luas. Kebenaran kebenaran konsep dasar penelitian berkaitan dengan kualitas pengetahuan. Artinya, setiap pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang yang mengetahui suatu objek dilihat dari jenis pengetahuan yang dibangun. Hal ini dikarenakan manusia selalu berusaha menemukan kebenaran. Rasa ingin tahu manusia terpuaskan kalau ia memperoleh pengetahuan mengenai hal-hal yang dipertanyakan, dan pengetahuan yang diinginkannya adalah pengetahuan yang benar. Adapun upaya manusia untuk memperoleh kebenaran tersebut ialah sebagai berikut. Pertama, yakni pendekatan non-ilmiah dan pendekatan ilmiah. Kedua, yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah untuk menemukan jawaban atas pertanyaan melalui penerapan prosedur ilmiah. Secara umum, tujuan penelitian dapat dikelompokkan sebagai berikut. Pertama, untuk mendapatkan atau memperdalam pemahaman tentang suatu fenomena atau untuk mencapai wawasan baru ke dalamnya. Penelitian seperti ini disebut dengan penelitian eksploratif atau formulatif. Kedua, untuk menggambarkan secara akurat karakteristik individu, situasi atau kelompok tertentu, penelitian seperti ini dikenal dengan penelitian deskriptif. Ketiga, untuk menentukan frekuensi terjadinya sesuatu atau keterkaitan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain, studi seperti ini dikenal dengan studi diagnostik. Keempat, untuk menguji hipotesis tentang hubungan kausal atau sebab akibat antar perubah, studi seperti ini disebut dengan pengujian hipotesis. Pokok pembahasan ketiga yakni paradigma penelitian. Paradigma penelitian adalah kerangka berpikir yang dipakai oleh para peneliti dalam memandang realita, suatu permasalahan dan juga teori ataupun ilmu pengetahuan. Menurut penuturan dari Guba, paradigma penelitian merupakan seperangkat keyakinan dan juga persetujuan bersama antara ilmuwan satu dengan ilmuwan lainnya tentang bagaimana sebuah masalah harus ditangani dan juga dipahami. Secara umum, terdapat dua kelompok paradigma yang sering digunakan oleh para peneliti. Yang pertama yaitu paradigma kuantitatif. Paradigma kuantitatif adalah paradigma yang dilandasi oleh filsafat positisme, di mana tidak mengakui adanya unsur teologi dan juga metafisik. Paradigma yang satu ini meyakini bahwa ilmu pengetahuan merupakan satu-satunya pengetahuan yang valid. Pengetahuan yang dimaksud tersebut yaitu pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman yang sudah kita lalui, di mana pengalaman itu kita rasakan oleh indera kita yang akan diolah oleh pikiran kita sendiri. Kedua, yakni paradigma kualitatif. Paradigma penelitian kualitatif adalah penelitian yang menempatkan manusia sebagai subjek penelitian. Paradigma tersebut termasuk menganut model humanistik karena menjadikan manusia sebagai subjek penelitian di dalam fenomena ataupun peristiwa yang akan kita teliti. Selain itu, paradigma kualitatif percaya bahwa manusia yang nantinya menentukan perilaku dirinya sendiri dan juga peristiwa sosial yang terjadi. Selain kedua paradigma itu, ada juga paradigma penelitian lainnya yang mendasari beberapa paradigma. Paradigma itu antara lain, pertama positisme, kedua konstruktivisme, ketiga pragmatisme, keempat subjektivisme, kelima kritis. Sekian itulah hasil presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.